Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa kembali ya teman-teman ya. Salam sehat selalu. Oke, kali ini ada Samsung A53 yang 5G ya teman-teman ya, A536 serinya ya. Jadi ini info dari yang punya handphone ini terkena cairan gitu ya, atau masuk ke dalam air dan posisi saat ini mati ya teman-teman ya. Tidak bisa kita nyalakan. Ya, apabila teman-teman ini kita coba on kan juga nggak mau ya teman-teman ya. Tidak bisa nyala ya. Ya, sekedar tips aja ya, versi saya gitu. Apabila ada kasus seperti ini, handphone terkena air, jangan sekali-sekali dicas ya teman-teman ya. Jangan dicas, apalagi kita dapat info bahwa handphone ini matinya karena terkena air gitu ya. Jadi jangan coba dicas, karena dikhawatirkan kalau kita cas akan memperburuk keadaan gitu ya, atau memperparah kerusakan gitu ya. Lalu yang akan kita lakukan adalah kita harus tahu dulu ya posisi mesinnya seperti apa. Makanya kita akan bongkar dulu ya teman-teman ya. Ya, sebelumnya jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe-nya ya teman-teman ya. Terima kasih sebelumnya, semoga bermanfaat. Silakan ditonton video saya ini hingga selesai. Ya, di sini akan kita bongkar dulu ya teman-teman ya. Nanti setelah kita bongkar, kita baru tahu ya kondisi mesinnya seperti apa. Nanti kita cek dulu ada konslet apa enggak, biar kita lebih yakin gitu ya. Intinya jangan dicoba dicas dulu kalau kita belum tahu ya posisi mesinnya ada short apa tidak gitu ya. Biarpun dia mati, jangan coba dicas dulu. Ya, ini sudah terbuka ya teman-teman ya. Ini kalau kita perhatikan loh, ini masih basah ya ini teman-teman ya. Nah, ini seperti ini masih ada bekas airnya ya teman-teman ya. Makanya jangan coba cas dulu ya teman-teman ya. Biarpun kita tahu ini mati, jangan coba dicas dulu ya. Sebelum kita pastikan kondisi mesinnya dan kondisi fisik di dalam handphone ini seperti apa gitu ya. Ya, akan kita bongkar botnya dulu ya teman-teman ya. Akan kita percepat dulu nih. Ya, ini sudah terbuka ya teman-teman ya. Kita lepas baterai dulu yang paling utama ya. Ini baterai kita lepas dulu. Kemudian kita cek yang lain ya teman-teman ya. Seberapa parahkah dia terkena airnya ya. Oh, ini udah lumayan sampai berjamur ya teman-teman ya. Kalau kita perhatikan ini di soket fleksibelnya ini lumayan berjamur ya. Kita akan ukur tegangan dulu ya teman-teman ya. Ya, ini yang saya maksud tadi, tidak boleh dicas tuh, dikhawatirkan ada short apa tidak gitu ya. Ya, di sini bisa kita gunakan multitester ya untuk mengukur tegangan HP ini karena terkena air, apakah terjadi konslet atau tidak. Untuk mengukurnya seperti ini ya teman-teman ya. Ya, untuk
titik positif kita hubungkan dengan jalur baterai positif ya. Nah, ini positif ke jalur positif, yang negatif atau ground kita hubungkan ke ground ya, atau jalur negatif, dan tegangannya normal ya teman-teman ya. Nah, seperti yang tertera di multitester, ini tegangan normal ya. Kemudian akan kita balik untuk kutub negatif kita taruh di positif, dan positif kita taruh di negatif atau ground. Ya, sepertinya tidak ada pergerakan ya teman-teman ya. Kalau kita balik, multitester anteng, artinya tidak ada short ya. Apabila terjadi short, kalau kita tester posisi terbalik seperti ini ya, ke tester main kita hubungkan ke positif yang di handphone, dan tester positif kita hubungkan ke ground atau negatif di handphone, itu kalau ada konslet tegangan akan naik dia ya. Nah, dan ini ternyata enggak gerak sama sekali, artinya handphone tidak short ya teman-teman ya. Tidak ada naik sama sekali seperti ini, artinya tegangan normal ya. Mudah-mudahan kerusakan HP ini tidak terlalu parah. Oke, setelah kita tahu bahwa handphone tidak short, langkah selanjutnya akan kita lakukan pembersihan dari bekas-bekas cairan yang sudah menimbulkan jamur atau karat ya. Minimal harus kita bersihkan dulu ya. Teman-teman bisa gunakan thinner atau sejenisnya untuk menghilangkan kerak-kerak atau karat-karat yang diakibatkan dari cairan. Ya, lebih jelasnya silahkan disimak video saya ini ya. Kita akan bersihkan saja dulu sebersih mungkin dari semua komponen yang terindikasi terkena air. Nanti bisa kita lihat, dan apabila di situ sudah terlihat berjamur atau berkarat, ya di situ harus kita bersihkan semaksimal mungkin. Ya, untuk lebih jelasnya silakan disimak video saya ini aja ya teman-teman ya. Semoga bermanfaat.
Ya, setelah yakin semuanya sudah bersih dan kering ya teman-teman ya, kita pastikan lagi apakah ada konslet apa tidak. Seperti pada awal tadi ya, kita lakukan pengecekan dengan multitester dengan cara kita balik apakah ada gerakan apa tidak ya. Kalau posisi kita balik seperti ini, positif ke negatif, negatif ke positif, tegangan di multitester tidak naik, artinya aman ya, tegangan tidak maksud kami tidak ada terjadi short gitu ya, seperti ini. Jadi ini tidak ada konslet ya teman-teman ya. Oke, setelah semuanya sudah yakin kering dan bersih ya teman-teman ya, pokoknya harus kita pastikan dulu sebersih dan sekering mungkin ya, yang penting gitu ya. Kalau kita sudah yakin sudah kering dan sudah bersih, baru kita akan coba nyalakan ya teman-teman ya. Bagaimana nasib dari handphone ini apakah masih bisa terselamatkan atau tidak ya. Oke, kita pasang dulu perlengkapannya ya. Untuk kamera nggak usah dulu, nggak apa-apa ya, kita hanya akan memastikan dulu apakah sudah bisa nyala apa belum gitu ya. Ya, kita akan rakit dulu ya teman-teman ya. Kita coba nyalakan ya teman-teman ya, sudah terpasang, kita coba nyalakan. Ya, ini bisa nyala ya teman-teman ya. Alhamdulillah masih bisa nyala ya. Oke, kita akan tunggu apakah bisa nyala dengan normal atau tidak, atau mungkin masih ada kendala yang lain. Yang penting sudah nyala dulu ya teman-teman ya. Ya, kalau udah nyala gini nanti bisa kita cek ya. Ya, ini sudah nyala ya teman-teman ya. Sudah keluar gambar dengan sempurna. Oh, tapi masih ada bermasalah kayaknya ya. Waduh, nggak bisa disentuh ya teman-teman ya. Bisa nyala tapi touchscreen tidak berfungsi ya teman-teman ya. Seperti ini. Tidak bisa disentuh, tidak respon. Waduh, ini bisa saja sih LCD-nya yang kena juga bisa ya. Tapi kita berharap sih mudah-mudahan sih bukan LCD-nya ya teman-teman ya. Ini sudah nyala tapi touchscreen tidak berfungsi, tentu tidak bisa dimatikan ya. Oke, tetap kita akan teliti lagi ya teman-teman ya. Kita cari kemungkinan termudah dulu. Tidak perlu kita vonis LCD dulu ya. Karena secara fisik tadi LCD masih nyala, mudah-mudahan sih bukan dari LCD-nya ya. Ya teman-teman, ini sekedar informasi aja ya. Setelah saya lakukan penelitian kita coba ya, ternyata sesuai dengan yang kita curiga ya, fleksibel ini memang sudah korosi ya kemungkinan ya. Jadi sudah tidak bagus antara penghubung mesin dengan board bawah ini. Jadi dia berpengaruh juga ke touchscreen ya. Jadi intinya setelah saya adakan pengetesan, kerusakan ternyata di fleksibel ini ya teman-teman ya. Jadi ini sekedar buat pengalaman dan informasi saja buat teman-teman, barangkali ada yang mengalami kasus yang sama. Sebelum memvonis LCD-nya, bisa kita cek di fleksibel ininya ya, fleksibel penghubung mesin ke board bawah ya. Karena memang tadi kita lihat karatnya cukup banyak ya, mungkin bisa saja terjadi korosi atau putus jalur gitu ya.
Dan ini sudah saya tes, ini udah saya belikan fleksibelnya. Kita coba akan pasang. Jadi kalau kita menganalisa kerusakan itu usahakan kita ambil dari kemungkinan paling mudah dulu ya teman-teman ya. Dari yang paling mudah dan paling murah tentunya ya. Jadi ini sebelum menvonis LCD kita ganti, wah ini mati. Mungkin lepas ya. Kita coba lagi ya. Ininya terlepas tadi ya. Ya, jadi kerusakan tidak selalu sama ya. Cuman di sini saya ingin menyampaikan prinsip atau pedoman gitu ya. Jadi kita usahakan dalam menganalisa kerusakan itu kita ambil dari kemungkinan paling mudah dan paling murah dulu gitu ya. Contohnya seperti ini, tadi touchscreen tidak bisa disentuh ya, dan ini kita coba ganti fleksibel boardnya, ternyata bisa ya teman-teman ya. Ini sudah bisa disentuh seperti ini, touchscreen sudah bisa berfungsi ya. Artinya memang benar bahwa kerusakan memang dari fleksibel tadi ya. Jadi LCD insya Allah masih bagus ya teman-teman ya. Karena kalau sampai LCD-nya yang kena itu, kalau kita cari yang ori pasti mahal ya. Karena handphone ini sudah kualitas AMOLED. Dan ini kita tes untuk mic-nya berfungsi dengan baik ya. Karena ini diagramnya bergerak, itu artinya mic bekerja ya. Oke teman-teman, jadi handphone ini terkena air, kemudian sudah kita bersihkan, sudah bisa hidup kembali, akan tetapi tidak bisa disentuh touchscreen-nya, dan ternyata kerusakan pada di fleksibel board-nya ya, fleksibel penghubung dari mesin ke UI bawah. Ya, tinggal kita pastikan lagi ya teman-teman ya, kalau memang sudah yakin dan ini sudah kita lakukan pengetesan, tinggal kita akan rapikan, kemudian kita akan running test dulu. Mudah-mudahan sudah tidak ada masalah lagi ya teman-teman ya. Ya, selanjutnya tinggal dipasang kamera dan segala sesuatu yang harus dipasang lagi tentunya ya. Dan akan kita rapikan, nanti kita akan tes. Ya, demikianlah cara mengatasi handphone Samsung A53 5G yang mati total awalnya gara-gara terkena air ya, dan bisa diselesaikan dengan cara seperti yang di video saya ini. Ya, terima kasih, semoga bermanfaat dan silahkan disimak hingga selesai ya teman-teman ya. Ya, selanjutnya tinggal kita lakukan pemasangan dan pengecekan ya teman-teman ya, termasuk signal kamera dan segala macam. Nanti tinggal kita pastikan, kita akan tes semua. Dan di video ini memang sudah saya buat beberapa saat dan sudah kita lakukan pengetesan, semuanya berfungsi dengan normal. Oke, terima kasih sebelumnya kepada teman-teman semua yang sudah menonton video saya kali ini. Semoga bermanfaat, silahkan ditonton hingga selesai. Apabila ada salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.